Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada yang membaca, umumnya bagi kita yang tinggalkannya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan yang dilakukan oleh Ketua Forum Komunitas Ustadzah DKI pada Al-Karamah Uminda Ustadzah Hajar Bahijah Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada lupa. Gara-gara habis lihat orang-orang wafat pada lupa. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Bahagianya kalau banyak belum. Orang bilang tadi ya yang itu sudah. Ini amalan buat aja. Apa kabar semuanya? Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Ada yang tangannya belum bergerak, berarti belum ingat ya. Belum ingat ya. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Siapa yang mau bahagia? Semua mau bahagia? Untung bahagia itu bukan milik orang kaya. Kalau bahagia milik orang kaya, yang bahagia cuma orang kaya doang. Kalau bisa dibeli, ya, bahagia bisa dibeli, yang bahagia orang kaya. Kalau istri nggak bahagia, dibeli. Untung bahagia tidak ada di satu tempat. Kalau bahagia ada di satu tempat, semua orang lari ke tempat yang ada bahagia. Satu belahan tidak akan kosong karena nggak ada bahagia. Ternyata bahagia ada di dalam diri kita. Sekali lagi kalau pengen bahagia jawab, ikut ngomong bareng. Siap? Punya tangan dua, kiri kanan ada tangannya semua. Siap? Apa kabar semuanya? Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Waduh, bahagianya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amilu bisunnatihi wa tamassaku bihablillahil matin. Amin amma ba'd. Yang kita hormati narasumber kita Bapak Haji EF Saifullah Fatah telah ada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati guru kita
Al-Mukarram Kiai Ahmad Yazid Ramli. Tadi beliau telah memimpin pembacaan Fatihul Hadad. Berdoa buat kita dan buat saudara-saudara kita yang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga pulang dalam keadaan selamat membawa haji yang makbul. Yang kami hormati seluruh pengurus Fokus DKI Jakarta, terutama penasihat kita Ustadzah Hajah Faizah Khairi, Ustadzah Hajah Faizah Khairi selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Ustadzah Hajah Siti Kasum Hamzah yang banyak duitnya sebagai bendahara umum, Ustadzah Hajah Nina Kurniasi MA beserta para seluruh ustadzat. Mohon maaf kalau tidak disebut. Ada perwakilan dari Jakarta Timur. Tadi saya ketemu Ustadzah Jatasani dengan rombongan. Ada dari Jakarta Barat, ada dari Jakarta Selatan, ada dari Jakarta Pusat. Gak banyak karena lagi motong korban. Ada dari Jakarta Utara. Absen juga, kebetulan hari ini masih ada kegiatan yang harus ditinggalkan ketuanya. Jadi kalau ketuanya nggak datang, pengurusnya banyak yang hadir. Dan seluruh perwakilan dari kecamatan-kecamatan yang ada, para ustadzat, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Fatimah, Ustadzah Hajah Makbulah dari Cibete, ada dari Makbulah. Baru mana? Ustadzah Makbulah alhamdulillah ada. Ada dari Jagakarsa, Ustadzah Hajah Khairiyah, Ustadzah Hajah Maimunah, Ustadzah Hajah Ida Ningrum, dan seluruh para ustadzat, pengurus dan anggota Fokus se-DKI Jakarta yang kami banggakan. Semoga kita semua telah diguyur dengan rahmat dan ampunan Allah. Hari ini acara kita pengajian bulanan baru dibuka lagi dari setelah Lebaran, bahkan dari pandemi. Kalau bulanan baru ini dibuka. Hari ini bersama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah, hadir bersama-sama. Ada yang nggak punya mobil pribadi, tadinya ngodong-ngodong. Ada nggak ada ngodong-ngodong? Mana yang ada ngodong-ngodong? Angkat tangan. Tadi Jakarta Barat sebagian ada ngodong-ngodong. Alhamdulillah, terima kasih ada ngodong ya. Pokoknya sampai kemari. Ada yang naik motor, ada yang patungan naik Grab ditinggal karena aplikasi lagi. Ini luar biasa para mujahidat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kami atas nama pengurus Fokus DKI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan anggota dari DKI dan wilayah serta kecamatan-kecamatan yang hadir pada hari ini. Semoga kebersamaan kita dicatat oleh Allah sebagai salah satu langkah ibadah kepada Allah. Allah satukan kita, silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah kita, bahkan kita bersama-sama satu gerbong masuk ke dalam surga. Terima kasih pula kepada Bapak Haji F. Saifullah yang biasanya beliau ceramahnya di Gedongan. Tahu di Gedongan? Di tempat-tempat khusus. Tapi hari ini beliau sangat betul-betul direncanakan. Udah diniatin berbulan-bulan bisa memenuhi undangan Fokus. Ini satu kebahagiaan buat Fokus dan satu penghargaan yang luar biasa buat kita atas kehadiran beliau. Yang beliau nanti akan menyampaikan ceramahnya dengan tema perempuan. Ini perempuan semua. Yang perempuan angkat tangan. Angkat tangan yang perempuan tinggi. Angkat tangan ini, angkat tangan. Kalau angkat tangan berarti kalau angkat tangan berarti yang lakukan perempuan. Ini perempuan apa bukan? Angkat tangan yang perempuan. Kepal tangannya kepal. Kepal masih bisa ngepal nggak? Kalau kepalannya masih kenceng, ngepalnya masih bagus. Kepal lempar kepalannya. Terima kasih kebersamaan.
Dan kolaborasi ini harus terus kita jaga baik-baik. Ini luar biasa. Acara ini mendadak lewat WA grup, tapi Allah gerakin hati kita. Allah tuntun kaki kita. Terima kasih juga kepada Ustazah Jarmani sama Rohmania, ikut juga hadir dari Tangerang Selatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tiap bulan hadir bersama-sama kita. Hari ini tema kita perempuan. Ini perempuan semua benar? Ini gak dilakukan Pak Ek, ini perempuan semua. Yang paling ganteng ya Ek, kedua sama Ustazah sama video, kamera yang pegang video. Terima kasih Pak Habib yang telah mendokumentasikan acara kita. Mudah-mudahan ibu-ibu juga terima kasih atas ketertibannya. Luar biasa, fokus ini beda Pak. Biasanya kalau duduk kumpul-kumpulan kalau maju. Gimana-mana kan, bapak-bapak juga kumpul-kumpulan kan. Ini kalau fokus beda, karena sudah diajarin waktu di JIS. Yang Pak Gubernur Kalkum sama acara di JIS, kebetulan acara saya dari Takwa, tapi banyak yang hadir orang fokus. Ternyata fokus luar biasa. Fokus luar biasa. Tapi ternyata fokus luar biasa. Tapi cakep, berarti Nabi berisik. Udah lama gak dengar begitu ya. Nabi berisiknya mudah-mudahan cepet banget yang khusus ya Allah Nabi berisik. Karena itu seperti inilah kalau fokus mengadakan acara. Saya laporan sama pembawa acara pembicara karena dia belum pernah fokus Bu. Dia bayang ini kan saya bilang nih yang datang nenek-nenek dia bayangin nenek-nenek boyok-boyok ternyata luar biasa. Fokus ternyata luar biasa, bisa duduk dengan tertib. Dia nggak bakalan duduk sini kalau belum penuh di belakang. Alhamdulillah. Kalau di sana memang itu sengaja buat ke kamar mandi dikosongin belakang, buat belakang ada yang muter. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini perempuan harapan umat, perempuan harapan bangsa, itu tema kita yang akan dipaparkan oleh Pak R nanti supaya Ibu perhatikan dengan sebaik-baiknya, rekam dengan kekayaan kita yang ada, telinga kita, mata kita, akal pikiran kita, rekam yang disampaikan. Yang bawa alat perekam direkam, pulang oleh-oleh buat anak, buat keluarga. Dari mana pulang ngaji di mana? Fokus DKI. Jangan berbicara namanya ngomong apa? Alhamdulillahnya ada rekaman. Jangan sampai orang ngaji ada dua. Ada yang pulang bawa ilmu, ada yang bawa out. Dari mana lagi fokus? Pidato, Pak EF, apa-apa tahu udah banyak banget. Jangan pulang bawa au, tapi kita pulang bawa ilmu. Ini saja sebagai sambutan dari saya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Sekarang masalah tasbih. Kita tiap kali sholat masih takbir, ya takbir muqayyad. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran ibu semua dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Sebelum kita memulai selanjutnya, kita baca Fatihah untuk orang tua Ustazah Jariah Bapak Jerani yang telah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan mendapat tempat yang sebaik-baiknya dan hidupnya menjadi rohah yang dianjurkan. Juga buat putra Kiai Haji Syarif, Kiai Haji Syarif yang menantu beliau meninggal di Maroko. Kebetulan almarhum itu pernah ke pesantren sama Abi, diajak jalan-jalan sama Abi seharian. Mudah-mudahan beliau juga mendapat ampunan Allah dan insya Allah menjadi rawah dari Ahli Jannah. Ya Allah yang mengasahul birrahmah wa yusbituhul jannah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Kita akan mendengarkan paparannya nanti, Pak bisa bicara sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 mohon ibu bisa berpegang dengan baik, insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan tiap bulan bisa duduk di masjid ini yang lengkap dan jadi catatan sampai hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sambutan yang sudah disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Bahia Hamid. Kami maturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemberi materi yang saat ini yang akan disampaikan dipaparkan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. M. Saifullah Fatah. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya ulang. Apa kabar semuanya? Cik Abi, para ustazah yang saya hormati, Bapak Ibu, bapaknya ada sedikit, ibu-ibu dan beberapa bapak. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para ustazah sekalian, khususnya Cik Ijan, saya panggil Cik Ijan ya, sudah kebiasaan. Saya sangat senang bisa hadir di sini dan insya Allah ingin mendapatkan manfaat dari forum yang mulia ini. Cik Ijan waktu ngajak ngobrol soal forum ini, meminta saya untuk bicara soal perempuan. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa klarifikasi. Yang pertama, pengetahuan agama saya sangat terbatas. Saya bukan kiai, saya bukan ustazah. Sudah pasti bukan ustazah. Tidak bisa dibantah, saya bukan ustazah. Juga bukan ustaz. Dan saya yakin para ustazah di sini memiliki pemahaman tentang ilmu agama yang jauh lebih baik daripada saya. Saya hadir karena ingin menjalankan satu perintah saja, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kalau ada yang saya sampaikan ini berguna, silakan digunakan. Kalau ada yang tidak berguna atau salah, tentu bukan dari Allah, tentu dari saya. Apa yang saya minta izin untuk dua hal. Pertama, saya pakai contekan supaya tidak keliru, supaya juga tertata, supaya ngomong gak ngacapruk. Ada yang ngerti ngacapruk? Ngacapruk itu bahasa Perancis, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ngacok ngomong. Baik Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu sekalian, pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab membuat sebuah keputusan karena Khalifah Umar cemas dengan mahar yang semakin hari kok semakin mahal.
Lalu kemudian Khalifah Umar membuat keputusan sebagai khalifah. Dan Khalifah Umar ini terkenal cakap dan adil. Cakap ibu ya, bukan cakep. Cakap. Kemampuan yang tidak dilakukan. Bahasa Indonesianya mumpuni dan adil. Dan menetapkan bahwa mahar hanya boleh diberikan sebesar-besarnya 400 dirham. Lalu kemudian setelah keputusan itu keluar, seorang ibu Quraisy memprotes Khalifah dan mengatakan bahwa wahai Khalifah, bukankah Allah telah berkata dengan tegas bahwa kamu sekalian telah memberi kepada seseorang di antara perempuan-perempuan yang kamu pilih harta yang banyak, dan jangan sekali-kali kamu menguranginya sedikit. Ibu-ibu, apa yang kemudian direspon oleh Khalifah Umar? Khalifah Umar mengatakan dalam satu riwayat, ibu benar, Umar salah. Dan kemudian keputusan itu dibatalkan. Ibu-ibu, saya ingin memulai dari kisah ini karena kisah ini menggambarkan satu hal yang sangat penting. Ketika perempuan maju karena dia benar dan mewakili, maka seorang yang sangat berkuasa bisa tunduk kepadanya. Inilah hikmah dari kisah ini. Jika seorang perempuan maju ke depan, tetapi majunya itu karena benar, majunya itu karena mewakili, maka seorang penguasa tertinggi pun bisa tunduk kepadanya. Ibu-ibu bersedia menjadi perempuan Quraisy? Siap ibu-ibu? Dalam pengertian tadi, perempuan harus maju ketika dia benar dan mewakili. Nah, saya ingin memulai dari sini dikatakan itulah dua hal yang sangat penting ketika kita mengaitkan soal perempuan dengan masa depan umat dan masa depan bangsa. Perempuan-perempuan yang benar harus tampil, dikarenakan kaumnya seringkali menjadi korban dalam perebutan masa depan. Ketika perempuan menjadi korban, diabaikan, jadi objek ketidakadilan, tidak dipertimbangkan dalam keputusan-keputusan besar menyangkut mereka sendiri, maka wajib hukumnya ada yang mewakili mereka atas nama kebenaran. Ketika perempuan benar, ketika mereka mewakili, maka kemudian semua perempuan yang bisa menjadi potensi korban ketidakadilan akan terselamatkan. Tetapi sesungguhnya yang diselamatkan bukan perempuan, yang diselamatkan adalah masa depan. Karena apa? Karena perempuan itu tampil atas nama. Kurang lebih itulah tema besar yang ingin saya bahas dengan ilmu yang serba sedikit yang saya miliki. Untuk sedikit berkenalan, saya lahir di Cibarusa. Ada yang tahu Cibarusa? Tahu ada ya? Ya. Cibarusa itu di Bekasi. Tapi Bekasi itu bukan di Tasman. Berbatasan dengan Jonggol. Nah, yang tahu Jonggol pasti pada tahu Jonggol. Berbatasan dengan Jonggol. Lalu kemudian kalau di sebelah sananya dengan Karawang, sebelum kecamatan itu dimekarkan, itulah Cibarusa. Jauh, bukan pusat Bekasi. Dulu saya dengar ketika jin disarankan buang anak di sana juga menolak karena kejauhan. Nah, di sanalah saya lahir. Saya lahir di satu kampung yang biasa disebut sebagai Kauman kalau di Jawa. Ada masjid Jami, ada kiai, dekat situ ada pondok pesantren, lalu kemudian semua orang oleh ibu-ibunya, biasanya ibu,
dibangunkan sholat subuh berjamaah, diwajibkan ngaji kitab kuning, diwajibkan SD dan madrasah ibtidaiyah pada saat yang sama. Lalu habis maghrib ngaji lagi Quran, tersisa waktu nanti sebentar untuk kerjakan PR, malam hari bangun tidur, pergi ke masjid untuk subuh, lalu kemudian kitab kuning dan seterusnya. Dalam lingkungan. Dan saya tidak bermaksud mengajak ibu-ibu ngomong politik, karena kemudian pendidikan saya adalah ilmu politik. Saya menjadi dosen pengajar di jurusan ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia dari mulai jadi asisten dosen tahun 89 sampai dengan kemudian saya mengundurkan diri dari PNS dan dari UI tahun 2009 dikarenakan saya memilih mendirikan perusahaan sudah 13 tahun sekarang dan kebetulan bidangnya politik. Pegawai negeri sipil semestinya tidak boleh urus-urus politik, maka kemudian saya mengundurkan diri sekitar 13 tahun yang lalu. Kalau saya banyak ngomong politik, ya tentu bekas-bekasnya dari sana. Kemudian saya mendapatkan beasiswa sekolah di Amerika, ilmu politik lagi. Dan di Amerika saya tidak lagi-lagi saya tidak masuk pondok pesantren, masuk universitas umum pendidikan yang biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ada baiknya kalau saya mulai dengan menjelaskan bahwa politik itu sebetulnya tidak seperti yang sering dibicarakan orang. Dulu ketika saya jadi dosen, di hari pertama saya mengajar pengantar ilmu politik, saya selalu memulai dengan menanyakan apa yang ada di kepala kalian, mahasiswi saya. Kalau orang bicara tentang politik, dan biasanya menghalalkan segala cara, sikut-sikutan, tidak peduli kepentingan orang lain dan sebagainya. Kemudian saya belajar politik dan ternyata politik itu sama seperti urusan yang lain. Kalau kita berbisnis, ya bisnis itu juga ada yang menghalalkan segala cara, sampai ada yang memuliakan cara semulia tujuannya. Sama. Kita berkegiatan, semua kegiatan sama. Kegiatan apa saja. Ada yang menghalalkan semua cara, memilih cara-cara yang tidak baik, sampai dengan memilih cara-cara yang terbaik. Politik pun begitu. Dan bedanya politik sama yang lain, ibu-ibu, politik itu tidak bisa dihindari. Bahkan politik itu seperti udara, tidak bisa dihindari seperti udara. Kenapa begitu? Yang disebut politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat. Satu, itu politik. Jadi kalau masyarakat diatur, ini tidak boleh, ini boleh. Kalau beli bensin harganya segini, minyak goreng sekarang segini harganya, segala macam diatur. Itu politik. Masyarakat diatur. Oleh apa? Oleh politik. Nomor satu. Yang kedua, politik itu adalah proses membuat keputusan yang berlaku untuk semua tanpa kecuali. Misalnya, ibu-ibu pilpres yang lain pilih si A, ternyata yang menang si B. Si B naikin harga BBM, odong-odong, motor, mobil pribadi, masuk pom bensin. Ibu tidak bisa bilang, mohon maaf, saya memilih si A, bukan si B yang sekarang presiden ini. Jadi saya pakai harga itu seperti itu. Itu nggak bisa. Keputusan yang dibuat oleh politik berlaku untuk semua tanpa kecuali. Bahkan kalau orang menentang adalah undang-undangnya, adalah hukumnya, dan orang bisa dikurung di penjara. Siapa yang membicarakan proses politik? Undang-undang yang mengaturnya dibuat oleh sekelompok kecil orang yang mendapatkan amanah dari banyak orang. Proses memberi amanah dan menjalankan amanah dengan membuat aturan itu namanya politik. Dan politik itu sebetulnya adalah proses terlibatnya semua orang untuk memperjuangkan hak-haknya. Itu politik.
Jadi yang disebut politik adalah ketika kita misalnya punya rumah yang jalan ke rumah kita tidak pernah diperbaiki. Padahal pilkada sebelumnya gubernurnya bilang mau diperbaiki. Lalu kemudian kita protes sama gubernur itu karena jalannya tidak rusak. Maka apa yang kita lakukan adalah politik. Itulah politik. Jadi politik itu seperti udara. Ibu-ibu mungkin pernah baca beberapa waktu yang lalu. Udara Jakarta termasuk yang paling kotor. Apakah ibu-ibu memutuskan untuk berhenti menghirup udara? Mati kita. Apa yang kita lakukan? Kita tidak menjadi bagian dari orang-orang Jakarta yang menambah kotor udara. Politik itu seperti udara. Kita tidak suka, boleh saja. Kita menghindar, boleh saja. Tapi sekali proses politik bekerja, kita tidak bisa menghindarinya. Sekali kekuasaan yang saat itu berkuasa membuat keputusan untuk semua orang, kita tidak bisa bilang bahwa menurut saya dia bukan pemimpin yang layak saya teladani. Menurut saya dia bukan pemimpin yang saya idamkan. Menurut saya dia tidak amanah, maka saya tidak mau mematuhi peraturan. Tidak bisa. Tidak bisa. Lalu bagaimana kalau begitu? Tunggu pemilihan pemimpin berikutnya. Ketika tersedia kesempatan, kita datang ke tempat pemungutan suara, lalu kemudian memutuskan siapa yang menurut kita lebih aman. Kalau ternyata banyak orang sependapat dengan kita, maka terpilihlah pemimpin yang lebih aman. Itulah politik. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu sekalian, saya tidak terbiasa forum yang isinya ibu-ibu semua. Ini mungkin 2 minggu terakhir ini forum kedua. Sekitar 2 minggu yang lalu saya diundang ke Bogor. Kalau itu politisi perempuan semua dikumpulkan di satu hotel di Bogor. Yang salah satunya ada hadir di sini sebelah kiri saya. Ustazah Neneng ada di sana, perempuan semua. Dan saya selalu salah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, padahal hadir dia. Kembali soal tadi, itulah politik. Maka kewajiban kita dalam politik adalah bukan menghindarinya, sekalipun kita tidak suka, tetapi menjadi pihak, menjadi orang yang terlibat memperbaikinya. Seperti udara tadi, udaranya kotor, kita tidak bisa berhenti menghirup. Tetapi kita harus tidak menjadi orang yang menambah kotor. Nah, dengan demikian, ibu-ibu sekalian, dalam pengertian ini yang umum dulu, nanti kita masuk ke bagaimana Islam sepemahaman saya memberi panduan tentang soal ini. Ini yang umum dulu. Maka kewajiban setiap perempuan dalam kaitan dengan politik adalah mengubah dirinya dari masa yang berkerumun menjadi warga negara yang berbaik. Dan itu perintah. Dalam surat Asy-Syaff ayat 4 dinyatakan, Alhamdulillah Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan membangun barisan seumpama bangunan yang kokoh. Diperintahkan membuat barisan seumpama bangunan yang kokoh. Nah, kebiasaan kita selama ini bukan berbaris, tapi berkerumun. Berkerumun itu jumlahnya bisa banyak, bisa satu stadion. Setiap 5 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika bubar, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan sesudahnya. Siapa pemimpin-pemimpin di antara mereka? Apa tujuan akhir mereka? Lewat jalan apa mereka akan mencapai tujuan akhir itu? Dengan cara apa mereka mencapainya? Kalau semua itu jawabannya adalah tidak tahu, maka itu yang kita sebut sebagai kerumunan besar. Dan kerumunan besar itu, jangan salah, bisa dikalahkan
oleh barisan yang kecil. Orang-orang rapat 20 orang saja merancang sesuatu, mau mengubah undang-undang, mau bikin aturan baru, majelis taklim mau diatur ini dan itu dan seterusnya. 25 orang itu punya kekuasaan, punya akses ke penguasa, jadilah aturan, maka ratusan ribu orang yang berkerumun tadi dikalahkan oleh sedikit orang yang berbagi. Kata Sayyidina Ali kalau tidak salah di koreksi, al-haqqu bila nizam sayudhilul batil bil nizam. Yang hak tapi tidak terorganisir, tidak berbaris, itu bisa kalah oleh yang batil tapi berbaris. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menurut hemat saya, dalam perspektif ilmu politik, kewajiban perempuan itu adalah mengubah dirinya dari massa besar yang berkerumun menjadi orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan jaringan yang berbaris. Untuk itu, perempuan memerlukan 5 hak. Nomor 1, perempuan harus tahu hak-hak mereka dan menjaga hak-hak ibu. Itu pertama. Tidak ada orang lain yang akan menjaga hak kita kecuali kita sendiri. Sedekat apapun orang itu, tidak seluruh hal yang berkaitan dengan hak kita bisa dijagai. Jadi nomor 1, tahu hak kita dan jaga hak. Yang kedua, tahu hak orang lain, tahu hak orang banyak, dan kita tunaikan kewajiban kita untuk menjaga hak mereka. Itu yang penting. Semenjak masa reformasi, kadang-kadang kan orang kebablasan. Tahu persis haknya, banyak betul Bapak. Saya harus begini, harus begitu. Ini tuntutan saya dan seterusnya. Dan pada saat yang sama, dia lupa bahwa ketika kita menjalankan satu hak, ada kewajiban orang lain yang dijaga. Ketika kita memutar kaset pengajian kenceng-kenceng di rumah kita, ada hak tetangga kita yang sakit gigi yang harus kita jaga. Ya betul, mulia sekali suara kenceng itu, apalagi mengudarakan ayat-ayat Allah. Tapi pada saat yang sama meringis tetangga kita dengan sakit gigi yang sedang ampuh dan ampun. Jadi yang kedua, ibu-ibu sekalian, adalah ketahui hak orang lain dan hak orang banyak dan tunaikan kewajiban kita dengan menjaga. Itu yang ketiga, aktif, proaktif, tidak menunggu. Ini kewajiban yang ketiga yang penting. Zaman dulu memang kita diajari salah. Sudah, kalian diam saja. Itu ada anggota DPRD yang menjual itu. Kita diam saja. Itu wali kota, bupati berpindah sama kita itu. Padahal Islam mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinan. Jadi yang ketiga yang sangat penting adalah jangan pernah jadi orang yang menunggu. Aktif, menjemput. Termasuk kalau kita bicara masa depan di satu tempat tidak pernah bisa ditunggu seperti kita menunggu bis di halte. Tidak bisa. Masa depan itu harus direbut, harus dijemput. Oleh siapa? Oleh mereka yang tidak diam, oleh mereka yang aktif. Maka kewajiban membangun barisan di kalangan perempuan yang ketiga adalah aktif, tidak diam. Dalam istilah yang susah, proaktif. Proaktif itu artinya aktif terus-terusan aktif, proaktif. Ini kewajiban yang ketiga. Yang keempat, jangan pernah bergantung sepenuhnya kepada orang lain kecuali kepada Allah. Sekalipun orang itu gubernur, sekalipun orang itu presiden, menteri, bupati, wali kota, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya sama mereka. Gantungan
kita adalah Allah. Artinya berhadapan dengan orang-orang itu harus seperti perempuan Quraisy tadi. Berhadapan dengan khalifah yang sangat berkuasa, ia berani mengingatkan satu kebenaran yang Allah sudah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 20. Lalu kemudian Umar bin Khattab yang memang adil, terkenal adil, mengikuti kritik atau pendapat dari perempuan Quraisy. Bahkan di satu riwayat dikatakan seperti yang saya katakan tadi, Umar mengatakan ibu benar, Umar salah. Jadi kewajiban yang keempat ini penting. Kita tidak boleh bergantung pada orang lain sekalipun dia pemimpin kita di dunia. Ada gantungan yang jauh lebih berkuasa. Dan di dalam ayat yang sama yang tadi saya sebutkan disebutkan penduduknya itu yang perkasa lagi bijaksana, aziz dan hakim. Nah, kita itu kadang-kadang susah menemukan orang yang bisa meniru ciri Allah, sifat Allah. Berkuasa, bijaksana. Ketika berkuasa, banyak orang tidak bijaksana. Ketika sudah kehilangan kekuasaan, tiba-tiba jadi bijaksana. Mengingatkan penguasa penggantinya. Harusnya rakyat itu menderita. Padahal pada saat yang sama, yang bersangkutan membuat keputusan yang kurang berisiko. Nah, itu tidak aziz dan hakim pada saat yang sama. Kembali ke pokok soal tadi, yang keempat itulah kewajiban. Apa yang kelima? Ini penting. Yang kelima adalah melawan setiap tindakan yang melanggar hak kita, yang membunuh hak kita, tetapi dengan cara Islam mengajarkan, dengan cara dewasa, dengan penuh kehendak dan ikhtiar untuk bermusyawarah, dengan menghindari kekerasan sebisa mungkin, kecuali kita menjadi korban dari perlakuan kekerasan. Ada banyak dalil-dalil yang saya yakin baru saja belum dipakai. Jadi yang kelima ini adalah lawan setiap pelanggaran atas hak kita oleh kita sendiri, lawannya oleh kita sendiri, tetapi dengan cara dewasa, sebagaimana Islam mengajarkan. Kalau para perempuan memiliki 5 ciri ini, tahu dan pandai menjaga haknya sendiri, tahu hak orang lain dan orang banyak, dan pandai menunaikan kewajiban atas hak orang-orang banyak itu atau orang lain itu. Dan yang ketiga, proaktif, aktif terus-menerus, tak tinggal diam untuk melakukan apapun yang memang sepatutnya dilakukan. Yang keempat, tidak bergantung kepada orang lain siapapun mereka, kecuali kepada Allah. Dan yang keempat, melawan setiap ketidakadilan dan pelanggaran hak dengan cara Islam mengajarkannya. Maka saya yakin perempuan akan jadi kekuatan pembentuk masa depan yang enggak ada lawan. Enggak ada lawan. Nah, kenapa perempuan enggak ada lawan? Ini berbasis pengalaman saya di dunia politik. Jadi 13 tahun terakhir saya itu punya perusahaan. Mungkin ada sebagian ustazah yang pernah mendengar, namanya Polmark Indonesia. Polmark Indonesia yang kemarin membantu Mas Anies dan Bang Sandi di Pilkada 2017 dan seterusnya. Tidak usah saya banyak-banyak bercerita, khawatir jadi dia. Polmark Indonesia ini adalah lembaga konsultan yang biasa melakukan kerja-kerja pemenangan di berbagai tempat. Ada pilpres, ada pileg, ada pilkada. Bahkan alhamdulillah kami pernah punya kesempatan belajar di negeri jiran di Malaysia. Kami dulu 2017 akhir membantu Wan Azizah Wan Ismail, istrinya Datuk Anwar Ibrahim, yang waktu itu masih di penjara. Nama partainya Parti Keadilan Rakyat. Saya setiap minggu bolak-balik ke Kuala Lumpur waktu itu membantu Parti Keadilan Rakyat. Apa yang mau saya ceritakan? Betapa perempuan dalam politik jauh lebih berdaya guna, jauh lebih powerful, berdaya dibandingkan laki-laki. Kata dua sebab yang saya lihat selama ini. Nomor satu, perempuan itu
jauh lebih pandai dalam melakukan satu pekerjaan politik yang sangat penting, yaitu menyentuh hati orang dan mematahkan logikanya. Laki-laki suka balik, mematahkan hatinya, menyentuh logikanya. Kalau orang sudah patah hatinya, nggak bisa diajak ngomong. Ngambek, murid. Kata orang sini, nggak bisa, diskusi nggak akan jalan itu. Dan itulah kesalahan banyak politisi laki-laki. Dipatahkan dulu hati kita, habis itu kita diskusi. Nah, perempuan di banyak tempat yang saya temukan, ketika memimpin, ketika mengelola urusan-urusan umum, kepandaiannya adalah menyentuh hatinya, mematahkan logika. Ini kemampuan yang banyak orang tidak pernah lihat. Padahal di dalam politik, langkah yang tepat itu adalah harus dimulai dengan menyentuh hati. Baru soal logika ikut belakang. Kenapa dulu orang Aceh begitu marah? Sampai-sampai ingin merdeka. Salah satu kekeliruan terpenting yang dirasakan oleh orang Aceh adalah mereka dipatahkan dulu hatinya, lalu disentuh logika. Disakiti dulu, baru diajak ngobrol. Kemampuan perempuan yang berbeda dengan laki-laki adalah yang kedua. Pengalaman saya 13 tahun adalah perempuan jauh lebih peduli sama masa depan dibanding laki-laki. Laki-laki lebih peduli pada hari ini, perempuan lebih peduli pada masa depan. Kenapa yang nganterin anak-anak ke sekolah perempuan padahal laki-lakinya ada di rumah? Kenapa yang mengambil rapot perempuan padahal laki-lakinya ada di rumah? Itu bukan soal mager, bukan soal malas gerak menurut saya. Salah satu sebab di bawah itu, di bawah permukaan sebetulnya adalah pendidikan itu urusan masa depan. Hasilnya nggak kelihatan hari ini. Anak kita sekolah S1, S2, S3, kalau 14, S4, S5 sampai sebanyak-banyaknya kan nggak kelihatan. Kok anak itu udah lulus S1 pulang-pulang nggak bawa duit banyak setiap hari? Nggak begitu cerita tentang pendidikan itu. Pendidikan adalah proses pembentukan watak, pembentukan karakter, pembentukan kemandirian. Mereka yang terdidik dengan baik akan punya watak dan mandiri, dan mereka yang punya watak dan mandiri akan bertanggung jawab. Itu panjang sekali cerita itu. Dari mulai dia belajar di TK sampai dengan selesai S1, S2, S3, panjang itu ceritanya. Baru kemudian di kemudian hari puluhan tahun kita baru lihat, oh itu tuh hasilnya. Oh anak kita jadi begitu loh sekarang. Perempuan lebih peduli pada masa depan. Coba cek, lebih banyak perempuan atau lebih banyak laki-laki yang bergiat di bidang lingkungan hidup di Indonesia? Lebih banyak perempuan. Kenapa? Kenapa? Dikarenakan lebih peduli pada masa depan. Dan lingkungan hidup itu soal masa depan. Menanam pohon, jadi paru-paru kota itu tak kelihatan paru-paru kotanya. Dan tiba-tiba saja nanam pohon, paru-paru kita yang sakit dan sembuh. Tidak begitu ceritanya. Semakin banyak pohon ditumbuhkan, semakin bersih udara di atas kita. Dan di masa depan, anak-anak kita akan menghirup udara yang lebih bersih dibandingkan kita. Jauh sekali itu ceritanya. Perempuan lebih peduli dibandingkan dengan laki-laki. Jangan-jangan, Jik, kenapa majelis taklim sebegitu aktif perempuan ngaji? Laki-laki disuruh ngaji susah. Nah, jangan-jangan salah satu sebabnya adalah karena mengaji itu seringkali urusan masa depan. Bukan hanya soal hari ini. Ibu ngaji, pulang lunas nggak? Enggak kan? Tapi pulang ngaji lebih bersemangat, lebih percaya Allah, lebih yakin pada ikhtiar hasilnya. Karena ngaji, Ustazah kan mengatakan kita ini pelaku untuk hidup kita, buat pelaku haram untuknya besok. Kita harus berbaik sangka. Allah saja mengatakan
apapun itu prasangka apa, maka kita harus berprasangka baik sama ikhtiar kita dan sama hasilnya. Tapi pulang ngaji, utang tidak langsung lunas, masalah sehari-hari tidak langsung beres, minyak goreng harganya tidak langsung turun, dan lain-lain. Tetapi orang-orang yang keluar dari tempat pengajian dan kemudian punya semangat hidup yang lebih baik, maka orang-orang itu akan memperbaiki dirinya dan lingkungan terdekat. Pengajian itu tidak langsung hasilnya, tetapi dalam rentang yang panjang akan selalu terbukti bahwa mereka yang punya optimisme dan kepercayaan, keyakinan yang penuh kepada Allah, bahwa Allah akan memberi yang terbaik dengan skenario yang sangat beragam, akan punya hidup lebih baik. Jangan-jangan gitu sih, kenapa perempuan begitu aktif ngaji? Jangan-jangan karena urusan. Nah, jadi ini pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman kalau saja. Dulu waktu saya kecil, saya salah memahami ngaji. Saya pikir ngaji itu selesai ketika Shadaqallahul Azim, ternyata padahal pengajian yang besar dimulai ketika kita keluar dari pintu, berhadapan dengan hal-hal yang seharusnya kita tenang, berhadapan dengan orang-orang yang zalim, yang berlaku tidak adil dan selama ini kita biarkan, berhadapan dengan banyak sekali urusan yang di dalamnya kita jadi korban. Dan ketika kita diam saja, maka pengajian bisa tidak berlanjut di luar itu. Jadi balik ke soal tadi, 5 ciri itulah yang harus dimiliki oleh perempuan. Belajar pendidikan pendidikan. Saya ngomong apa lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, maka menurut saya masuklah kita ke pertanyaan lebih. Tidak kita bicara soal perempuan, masa depan umat, masa depan bangsa. Apa hubungannya? Saya tidak mau bikin saya bikin sederhana. Menurut saya, kaitan antara perempuan dengan masa depan umat dan masa depan bangsa itu sederhana. Perempuanlah yang mendidik generasi demi generasi terbaik umat. Pertama. Yang kedua, perempuanlah yang paling terlibat untuk membangun watak sebuah bangsa. Ini dua hal yang menurut saya tidak bisa diabaikan. Setiap perempuan melakukan, sekalipun dia tidak bisa mempidatokan, dia tidak sebagai bahan ceramah. Setiap perempuan di setiap rumah melakukan dua hal itu. Satu, mendidik untuk menghasilkan generasi demi generasi umat yang lebih baik, yang terbaik. Dan yang kedua, membangun watak bangsa. Ada satu hadis tentang ini yang ingin saya bacakan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Mas'ud. Alaikum bisabri wa inna sabra yahdi al-birra wa inna al-birra yahdi al-jannah wa inna al-rajula la yaqtubu hatta yaqtuba inda Allahi siddiqan. Berkata benarlah karena kebenaran mengantar kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan mengantar ke surga. Sesungguhnya siapa yang sering berucap akhirnya menjadi seseorang yang memiliki watak yang mengantarnya selalu berucap, bertindak dan bersikap benar. Inilah yang disebut proses pendidik dan pembangunan. Yang paling peduli ketika anak itu berlaku tidak benar, biasanya itu. Bapak sibuk karena bapak merasa punya tanggung jawab yang besar, yaitu kerjaan. Sekarang MacBook, laptop di laptopnya, bahkan di handphone. Bapak-bapak punya hobi yang harus diurus. Kalau hobi itu diabaikan, bapak-bapak hidupnya merana. Maka ibu-ibu lah yang harus mengingatkan ketika anak salah dan seterusnya. Sampai di rumah dia punya tempat. Mama cerewet, ibu bawel,
dan bapak datang sebagai pahlawan. Sini nak. Padahal dalam proses itu terjadi dua fungsi yang berbeda. Si ibu sedang mendidik generasi yang akan datang, si bapak mengangkat. Betul bu? Jadi saya dalam hubungan ibu-ibu. Maka menurut saya tidak ada cerita bahwa perempuan tidak berkait, tidak ada urusan dengan masa depan umat dan masa depan bangsa. Justru perempuanlah di ganda yang terdepan, di barisan paling depan kalau urusan itu. Bukan di belakang, di barisan yang terdepan. Karena sebetulnya masa depan itu tergantung penjemput. Siapa penjemputnya? Generasi baru yang disiapkan untuk membuat esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari kemarin supaya kita tidak jadi golongan orang-orang tertentu. Dan siapakah itu? Itu adalah anak-anak yang terpilih dari mulai rumah, keluar rumah, dan dididik dan di dalamnya ibu. Jadi dengan demikian menurut saya memang tidak terhindarkan bahwa perempuan punya peranan dalam membentuk, menjemput masa depan umat, membentuk dan menjemput masa depan bangsa. Jadi ibu-ibu sekalian, saya sudah ngomong 3 menit 35 detik. Saya itu supaya nanti pas bukan itu boleh ngomong, saya batasi. Baik, nah saya ingin mengutip ulang apa yang hadis yang tadi saya tuliskan pokok. Saya bacakan dalam isinya yang lengkap. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-amiru ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'at ra'iyatun ala baitihi. Apa itu? Zawjiha wa waladihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi itu tantangan saya nggak bisa baca sendiri. Ini kan sudah lama kan tulis pakai aksara Arab ini. Artinya semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinan. Hadis ini menegaskan apa yang saya katakan. Perempuan adalah pemimpin di rumah di mana ada suaminya, terutama untuk anak-anak. Ketika kemudian hubungannya dengan masa depan, maka yang paling bertanggung jawab dan berperan untuk membangun para penjemput masa depan itu adalah perempuan. Lalu kemudian ibu-ibu sekalian, sampailah saya ke bagian akhir dari pembicaraan. Pertanyaan sederhananya adalah, lalu apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus disiapkan oleh perempuan untuk menjemput masa depan yang baik bagi umat Islam di Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia? Ada beberapa saran dari saya. Yang pertama, yang sudah saya sampaikan. Nomor 1, bangun barisan, jangan cuma suka berkerumun. Yang pertama. Nah, membangun barisan ini tahapannya adalah jangan kerjakan segala sesuatu sendiri, tapi bangunlah kelompok yang semakin hari semakin kuat. Jangan hanya berhenti mengerjakan sesuatu dengan berkelompok, tapi susunlah organisasi yang makin hari makin baik. Jangan berhenti mengerjakan segala sesuatu dengan organisasi, tapi bangunlah jejaring yang makin hari
Inilah fokus. Forum komunikasi ustadzah. Forum komunitas ustadzah. Jakarta. Fokus. Forum komunitas ya, bukan forum komunikasi. Inilah yang disebut tadi dari ustadzah sendirian sebagai ustadzah membangun kelompok-kelompok, biasanya karena wilayahnya dekat, sering bertemu, sering diskusi, sering saling menguatkan, sering saling menasihati, jadilah kelompok-kelompok saja. Lalu kemudian di kalangan ustadzah membangun organisasi. Organisasi itu membuat ada pemimpin, ada struktur, ada hierarki. Siapa yang bertanggung jawab atas urusan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas urusan yang lain dan seterusnya. Lalu kemudian tidak cukup organisasi, bangunlah jaringan. Forum komunitas ustadzah ini adalah jejaring. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam penjemputan masa depan, sendirian orang sulit menjadi penjemput masa depan. Tetapi dengan berkelompok mereka lebih kuat. Tetapi tidak cukup, harus ada organisasi. Dan tidak cukup organisasi, tetapi harus ada jejaring. Nah, di Indonesia, salah satu kelemahan umat Islam itu adalah senang membuat organisasi, kurang senang membuat jejaring. Mungkin ibu-ibu masih ingat pemilu pertama awal reformasi. Ya, ibu-ibu yang masih terlalu muda pasti tidak ingat. Waktu itu mungkin belum akil balik. Tahun 99 ada pemilu. Itu pesertanya 48 partai. Yang daftar 174. Waktu itu ada panitia yang menerima pendaftaran 11 orang dibentuk presiden, namanya tim 11. Panitia persiapan pembentukan KPU. Saya salah satu anggota di antara 11. Ketuanya almarhum Cak Nur Nurbalis Majid. Ada 11 orang. 774 yang daftar. Yang deklarasi partai berapa? 181. Banyak sekali. Dan sebagian terbesar dari partai-partai itu dibentuk oleh kalangan Islam. Bahkan NU saja partainya ada beberapa. Di kalangan Masyumi beberapa. Perti ada tidak cuma satu, PSI tidak cuma satu, dan seterusnya. Setiap kelompok Islam membangun organisasi bernama partai. Pemilu pertama mereka disuruh berembuk untuk menyatukan suara setelah nanti dihitung supaya suara itu tidak hilang, menguatkan partai temannya. Apa yang terjadi? Tidak tertarik tuh partai-partai Islam yang segolongan itu untuk bersatu. Itu artinya apa? Senang membangun organisasi, tidak suka membangun jejaring. Mereka harus belajar dari fokus. Tapi udah lewat. Nah, karena itu lebih baik ke depan. Yang pertama itu, bangun barisan, jangan cuma suka berkerumun. Yang kedua, jika ada sesuatu yang tidak benar sesuai dengan ajaran yang kita yakini, jangan cuma marah, tapi harus melawan. Marah sama melawan itu beda. Marah itu emosional, emosi. Marah itu gak punya target, agenda, tidak punya. Apalagi yang jangka menengah, jangka panjang nggak ada. Marah itu letupan emosi kita sesaat. Dan orang marah itu gampang dihadapinya, gampang diselesaikan. Kasih saja hadiah. Orang marah selesai. Anak kita marah, kasih permen, berhenti. Itu anak yang marah. Tapi anak yang melawan, karena kita memperlakukan dia tidak adil, tidak akan berhenti dikasih permen. Sebelum ketidakadilan itu diperbaiki. Jadi yang disebut melawan itu tidak emosional. Seringkali kekeliruan di kalangan umat adalah terlalu emosional kalau dalam. Dulu pernah ada koruptor. Kebetulan koruptor itu non muslim. Kebetulan dari kelompok minoritas. Marahnya ampun-ampunan. Gak berapa lama kemudian ada koruptor yang lebih besar, tapi agamanya Islam. Kelompok mayoritas. Marahnya gak sebesar itu. Itu namanya bukan melawan, tetapi marah. Perempuan menjemput masa depan umat dan masa depan
punya target, bukan hanya jangka pendek, tapi jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya, fokus targetnya adalah dimulai di Jakarta dulu, Jabodetabek, lalu kemudian meluas, makin meluas. Supaya apa? Supaya jejaring perempuan semakin kuat, dan ketika mereka benar dan mewakili, mereka berani melawan kekuasaan. Kalau itu yang jadi target, itu artinya ketika ada sesuatu, ingat-ingat, fokus harus ingat. Gubernur kasih hadiah, jangan terlalu gembira. Kalau hadiah itu bisa membuat kita termanjakan. Tuntut sesuatu yang lebih berdasar, bukan gubernur itu kepada presiden atau kepada siapa. Itu yang disebut dengan melawan. Jadi melawan itu ada target dan kita terjaga terus. Mereka yang melawan, kalaupun marahnya itu berkesinambungan. Marahnya itu terus menerus terkelola, terus menerus terpelihara dengan prinsip yang terjaga. Nah, marah semacam itulah yang disebut dengan melawan. Emosinya lebih tidak muncul, tetapi tuntutan dan perlawanannya. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir, supaya nggak banyak-banyak, ikut mengendalikan keadaan dan jangan cuma mau jadi pelengkap. Ikut mengendalikan keadaan dan jangan cuma jadi pelengkap. Pelengkap penderita. Apa yang dimaksud? Kalau dalam politik gampang contoh. Perempuan diaktifkan, perempuan digalang, ada kampanye ikut, berbisnis. Lalu setelah itu terpilihlah lelaki yang jolim. Lalu setelah itu terpilihlah pemimpin yang tidak akan. Itulah yang disebut sebagai akhirnya pada ujungnya kita tidak menjadi pengendali, tetapi jadi pelengkap. Pertanyaannya, kalau orang yang kita anggap amanah ternyata tidak menang, lalu apa? Perempuan harus jadi jejaring terkuat untuk jadi penagih janji. Ketika yang kita pilih ternyata menang mendapatkan amanah, perempuan harus jadi jejaring untuk menjadi perempuan Quraisy yang mengingatkan soal kebenaran kepada yang terpilih. Jangan, ini pemimpin kita, apapun yang dilakukan kita dukung. Itu tidak bisa. Kalau dia benar, kita bersama dia. Kalau dia salah, kita nyatakan kebenaran yang kita yakini. Itu kalau kita menang. Kalau kalah, jadikan perempuan sebagai jejaring terkuat penagih janji. Semua yang pernah dijanjikan jangan dilupakan. Perempuan kan punya ingatan jauh lebih kuat dari laki-laki. Jadi katanya kalau di kalangan kampus itu sering ada perumpamaan. Perempuan itu ahli sejarah, laki-laki itu ahli masa depan, ahli futurolog. Jadi kalau laki itu sukanya janji nanti ini nanti begitu. Kalau perempuan mencatat semua hal sampai detail, sampai sekecil-kecilnya, sampai puluhan tahun ke belakang. Yang laki-laki biasanya baru seminggu aja udah lupa. Nah, jadikan itu sebagai perlengkapan penjemput masa depan yang baik. Karena setiap pemimpin hanya bisa amanah kalau ada kelompok warga yang menjadi pengingat mereka. Jadi jadikanlah perempuan sebagai jejaring terkuat untuk menagih janji. Nah, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Ibu Ustazah sekalian. Barangkali ada gunanya. Kalau saya ringkaskan ulang untuk memenuhi permintaan Cing Ijah supaya dipanjang-panjangin dikit, maka ringkasan yang bisa saya buat adalah seperti ini. Perempuan harus tampil ke depan atas nama kebenaran dan keterwakilan. Ini penting.
Dibeda dengan laki-laki. Sebab apa? Di dalam masyarakat seringkali perempuan menjadi korban. Bahkan di dalam banyak sekali kasus seperti dijadikan warga negara kelas 2, dianggap tidak penting. Banyak aturan, banyak keputusan yang tiba-tiba sebetulnya isinya tidak adil terhadap perempuan. Maka ada fardu kifayah di kalangan perempuan untuk mewakili kaumnya yang diperlakukan tidak kebenaran dan mewakili. Jadi berjuang ke depan untuk memperjuangkan kebenaran dan untuk mewakili. Di situ berlaku dua hal. Fardu ain ketika menjadi warga negara, setiap orang memperjuangkan haknya sendiri. Fardu kifayah ketika dalam keadaan tidak tertentu, perempuan harus tampil untuk mewakili kaumnya yang lain. Lalu kemudian yang kedua, jangan menghindari politik dalam pengertiannya yang benar. Karena berpolitik itu artinya ikut serta membentuk masyarakat, ikut serta mempengaruhi setidak-tidaknya keputusan sekelompok orang yang akan berlaku untuk semua orang. Berpolitik dalam pengertian yang benar adalah dengan ikut membangun tatanan yang lebih adil dan membuat sejahtera. Politik sebagai jalan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam pengertian itu, perempuan tidak boleh kehilangan kesempatan dalam politik. Dalam pengertian yang benar. Dan yang harus dilakukan membangun 5 kualitas warga negara. Menjadi barisan. 1, tahu hak sendiri, pandai menjaga hati. 2, tahu hak orang lain dan orang banyak, dan pandai menunaikan kewajiban atas hak orang lain dan orang banyak. Yang ketiga, proaktif, tidak tinggal diam. Yang keempat, tidak bergantung pada siapapun kecuali kepada Allah. Dan yang kelima, lawan dengan cara Islam mengajarkan setiap ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak kita. 5 ini akan menjamin perempuan membangun barisan, dan barisan yang kuat akan mengalahkan kebatilan. Jadi tidak lagi berlaku prinsip al-haqqu bila nizam sayuqimul batilu bintiqam, tetapi yang hak dan berbaris mengalahkan yang batil sekalipun mereka berbaris. Lalu kemudian yang harus diingat oleh perempuan dalam menyebut masa depan adalah perempuan punya 2 kewajiban sehari-hari melekat pada dirinya yang sangat penting, yaitu mendidik generasi demi generasi umat dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, perempuan membangun watak bangsa. Bangsa kita di masa depan akan sangat tergantung bagaimana perempuan mendidik anak-anak bangsa di rumahnya masing-masing. Dan karena sebab itu kemudian perempuan harus menjadi bagian yang menentukan ijazah. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya bukan kiai, bukan ustaz. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya ketahui. Jika ia salah satu dari saya. Saya ditutup dengan satu doa. Doa ini adalah doa yang diajarkan ayah saya pada waktu saya selesai sekolah. Jadi doa ini sudah saya bawa-bawa. Saya tunjukkan umur 2,5 tahun. Sekarang usia saya 25 tahun. Masih muda, alhamdulillah. Jadi itu dari 52,5 tahun saya bawa-bawa. Ayah saya mengajarinya. Lalu kemudian saya sudah tanyakan ke beberapa kiai. Waktu ketemu Ustaz Haji Somad, saya ketemu beberapa orang, beberapa jam ngobrol. Saya tanyakan kiai yang lain, saya tanyakan. Nah, doa ini adalah doa yang diajari oleh ayah saya. Bunyi doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muwaffiqal khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru. Ya fattahu ya alimu iftah alayya fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ulang. Ini saya rekam, saya kirim. Ya muwaffiqal khairi kullihi
wa ilaihi yurja'ul amru. Ya Fattahu ya Alim, iftah alayya fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, wahai yang menjadi sumber dari segenap kebaikan, wahai yang segala urusan kepadanya kembali, wahai Sang Maha Pembuka, wahai yang Maha Tahu, bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat, kemenangan yang Kau rahmati, di rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah doanya. Waktu saya ceritakan ke Ustaz Abdul Somad, Ustaz katanya, ini doa dari mana ya? Mungkin Ustaz kan punya hasanah yang sangat kaya. Oh, saya belum pernah dengar kalimat doa persis seperti ini. Saya tidak tahu ayat ada dari mana. Satu hal yang menurut saya jelas adalah rupanya ayat Anda tahu bahwa suatu ketika Anda di konsultan politik. Ada doanya, bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian menjelaskan bahwa itu kemenangan dalam pengertian yang sekarang. Apa yang sedang kita ikhtiarkan, semoga dibukakan pintu keberhasilan untuk ikhtiar yang terbaik. Ya. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallila Ghairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru. Ya Fattahu ya Alimu iftah alayya fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi artinya adalah, wahai segala sumber dari kebaikan, wahai yang kepadanya segala hal dikembalikan, wahai Sang Maha Pembuka, wahai yang Maha Tahu, bukakanlah untuk kami kemenangan yang terdekat, kemenangan yang Kau rahmati, wahai ya Arhamar Rahimin. Itulah doa yang biasa saya panjatkan, bisa saya sampaikan. Sekali lagi memetik Ustaz Abdul Somad bahwa ini doa yang bisa berlaku. Mudah-mudahan barang siapa yang punya hajat dan hajatnya baik dan terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kita sendiri atau di antara kita yang sakit, marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah akan sembuhkan dengan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna, bahkan lebih baik dari keadaan dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menjalani perjalanan husnul khotimah dan syukur. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Demikian, Abi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih paparan yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. M. Saifullah Fatah. Sangat berkenan, sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Kita ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ustadzah, para ibu fokus yang ada di DKI Selatan, Barat, Timur, Utara, Selatan, dan lainnya. Acara dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan baik. Kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa. Sebelum doa, ada maklumat yang akan disampaikan oleh Ketua Umum pada Umi Ustadzah Haja Baija Hamid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelihatan perempuan-perempuan yang ada sekarang beda dari yang tadi. Halo perempuan, hai, hai. Inilah perempuan-perempuan yang akan banyak tentang generasi-generasi untuk meningkatkan kualitas kepada bangsa Indonesia sebenarnya. Sayangnya udah gak pada punya anak, tapi insya Allah kita akan sampaikan kepada seluruh masyarakat yang kita kumpulkan di majlis-majlis taklim tentang bagaimana penjabaran dari al-mar'atu radiyatun fi baiti zawjiha. Wanita adalah pemimpin di dalam rumah suami. Kalau kadang-kadang kebanyakan ibu kerjanya yang ibu jadi pendamping suami, menteri keuangan, menteri tenaga kerja, menteri kebersihan, dan semuanya. Dari akhir masih terbagi untuk kumpul bersama forum komunitas Ustadzah Provinsi DKI Jakarta dengan paparan yang baru saja kita dengarkan tentang wawasan secara dewasa. Setuju? Bahwa perempuan harus kenal politik, karena walaupun kita bukan ketua salah satu partai, bukan anggota DPRD, bukan anggota DPRD, hakikatnya kita sudah berpolitik saat ini. Cuman baru kita sekarang. Mudah-mudahan pakai F tidak hanya yang pertama. Nah, itu masih ada lagi, tapi mungkin lebih sedikit. Akan sangat kecil, paling yang mudah, paling banyak 50 akan perwakilan dari perempuan-perempuan yang ingin jadi perempuan. Dan bisa, ya perempuan yang bisa sama haknya dengan laki-laki, tapi dengan catatan. Kalau dia kan adalah solid, minta kadir, bahwa mungkin yang iman dulu, dan iman faladoh yang nahu hayatan. Kalau dia tahu ada roh di asal makamu, insyaallah kita akan kenal lagi PLN tentang PLN ini berluas. Saya yakin itu jawabannya masih banyak banget bisa dibaca semua. Karena kalau dibaca semua sampai jam 2 nggak selesai. Kita mungkin akan adakan semacam workshop atau kajian khusus. Kalau bisa minumnya kita, mau apa enggak? Jadi semua perwakilan. Nanti insya Allah saya akan janji. Biasanya Allah yang kabul. Saya janji ibu nggak pakai janji Allah kabul. Saya janji beri undang PM. Janji sama pengurus. Alhamdulillah Allah kabulkan hari ini. Banyak hadir. Kita akan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di dalam rumah tangga kita masing-masing. Sehingga dari dalam keluarga kita akan muncul generasi-generasi yang bisa kita andalkan untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Itulah kemuliaan bangsa dan bangsa. Amin. Ya Rabbal. Ada pengumuman tentang festival lomba yang diselenggarakan oleh seksi seni budaya, bahwa pendaftaran sudah mulai dari sekarang. Pelaksanaannya bulan Agustus tanggal 6 di Gelanggang Remaja Bulungan. Tahu Bulungan? Belah sono. 15 di belah sono. Ada acara dulu lomba menyanyikan lagu Mars Fokus. Karena kita belum ada apa dan himne fokus. Karena itu Ustadzah Ratna sebagai ketua panitia
Beliau sedianya akan hadir memberikan pengumuman. Ada Ustazah Eva sebagai wakilnya. Tadi saya minta untuk mengumumkan katanya cing. Sudah cing nyai. Hari ini yang satu manggil cing, yang satu manggil nyai. Jadi saya sampaikan pengumuman pendaftaran lomba menyanyikan mars, fokus dan himne. Lagunya sudah dikirim lewat Eva dengan WhatsApp dan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Agustus. Jawab. Segala sesuatu yang berkenaan dengan hal lain-lainnya, masalah pendaftaran dan masalah lomba bisa ditanyakan kepada panitia, Ustazah Eva, Ustazah Erna, dan Ustazah Hajar Zainabul. Itu saya mohon kebersamaan. Karena kalau kita lihat kalau kita fokus dan mars fokus itu adalah isi daripada visi dan misi fokus. Bermakna, percaya dan seterusnya. Fokus ikut mencerdaskan bangsa. Ada yang apa yang fokus? Kalau ada yang udah hafal lalu fokus sekarang ini saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah, ada hadiahnya. Ada udah hafal bisa maju. Oh pakai dua buku katanya. Kalau bukan aja. Nanti waktu lomba setelah bagaimana panitia apa boleh surveian, kontekan, apakah itu kalau tidak akhirnya main bagus-bagusan. Terima kasih kepada Ustaz Ajak Kursum Mawar selaku ketua bidang pendidikan dan dakwah yang telah menyelenggarakan pengajian pada hari ini. Juga kepada Ustaz Ajak Julia Ilyas yang telah banyak membantu dalam acara ini. Juga Ibu Ella Maya. Mana tuh fokus ini betul-betul bermakna. Ada fokus Ella Maya. Mana Ella Maya pada depan? Sama Intan, anaknya Intan. Ada Intan sudah bisa mana Intan sini? Ini fokus dia main Maya. Enggak, maksudnya biar juga Bumi ada ayah ya. Ini makhluk pengaman mayat ya orang ini. Makanya kalau itu kok yang mandi dia. Nah, ini Bu, terima kasih ya. Ya, ini ada momen dari mayat. Jadi jangan dikira komposisi yang mandi doang. Dia suka mayat tapi kalau mayat itu dia berani. Tapi kalau kayak apa itu kayak hancur dia berani. Anak yang berani kita dia ada. Banyak yang lain tak jangan. Orang ini bisa dilakukan juga. Tentang namanya manfaat atau keberadaan fokus mana yang nanti insya Allah lebih berkembang kepada yang lain. Jadi sekali lagi kepada tugas atas peserta lomba festival himne dan mas fokus untuk menghubungi panitia. Karena itu kita memang rencana tutupnya jam 10. Ada lagi yang minat barangkali tutup. Terima kasih kepada semua pendukung PKI dan siapa yang kemudian semua yang hadir dan kepada seluruhnya yang mau sama-sama hari ini bisa berkumpul. Mudah-mudahan bulan depan tetap Selasa berapa? Ada apa? Mudah-mudahan kita semua sehat. Yang insya Allah UMKM tanggal 28. UMKM tanggal 28 di masjid di ruang pelatihan Masjid Pondok Indah. Yang masih mendaftar masih ada kuota 16 kuota. Yang suka masak,
yang suka bikin kue, yang sudah punya usaha, apakah online usahanya atau ada dokumen baru dia, boleh mendaftar untuk ikut bersama-sama belajar praktek bikin kue. Satu resep bisa dibikin beberapa macam oleh. Ada cinnamon roll, ada donat hitam bisa yang di frozen, dan lain-lain. Itu akan diajarkan pada tanggal 28. Yang belum mendaftar kepada Bunda Dahlia, menyarankan bisa menghubungi kepada dia. Ya, dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara kita, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sekitar-sekitarnya dalam membawa acara ini berkenan dan kurang tersusun dan kurang rapi, kiranya mohon dimaafkan. Acara penutup yang akan disampaikan oleh pimpinan Ustazah Haji Mariam Hamid, padanya dipersilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة أن تنور قلوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تيسر أمورنا وأن تيسر أمورنا وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حوائجنا حاجتنا يا الله إليك كثير حاجتنا يا الله إليك كثير حاجتنا يا الله إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وأن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah ya Tuhan kami yang berkumpul pada hari memohon kepada-Mu ya Allah, tambahkanlah kebenaran, sinarilah kebenaran di dalam hati sanubari kami, agar kami dapat melaksanakan kebenaran tersebut dan dapat menegakkannya. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami untuk bisa meminta maaf akan kesalahan-kesalahan kami dan menerima permohonan maaf dari orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, sukseskan hajat dan kebutuhan kami, baik hajat pribadi, hajat keluarga, hajat masyarakat, bahkan hajat bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas-tugas kami, baik tugas dalam keluarga dan tugas di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hingga siang hari ini menjadi perkumpulan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan jadikan ya Allah perpisahan kami dari tempat ini berpisah pula kami dengan dosa-dosa dan kesalahan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marzuqa wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.